Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Cara bagi kita untuk menghapus dosa kita ya. Walaupun mungkin kita juga mudah berbuat dosa. Kita banyak sekali potensi-potensi untuk senantiasa berbuat dosa ya. Tangan kita berpotensi berbuat dosa, mata kita berpotensi berbuat dosa, telinga kita berpotensi berbuat dosa, dan seluruh panca indera kita, seluruh anggota tubuh kita, berhari-hari senantiasa kita berpeluang untuk senantiasa berbuat dosa. Tetapi di samping itu juga banyak sekali cara-cara yang Allah berikan kepada kita untuk menghapus dosa itu. Inilah Maha Rahman Rahimnya Allah ya. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Betapa Allah itu ingin agar kita semuanya masuk ke dalam surga. Allah tidak menghendaki kita masuk ke dalam neraka. Karena neraka itu bukan tempat yang pantas untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah ingin agar semua kita selamat dari api neraka. Bahkan Allah yang menciptakan neraka. Allah yang mengisi dengan azab-azab yang pedih. Tetapi Allah sendiri mewanti-wanti kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang yang beriman, jaga dirimu dari api neraka. Seolah-olah neraka bukan Allah yang membuat. Neraka Allah yang menciptakan. Neraka Allah yang melengkapinya dengan azab-azab yang pedih. Tetapi Allah sendiri yang memperingatkan kita, jangan sampai masuk ke dalam neraka itu. Artinya Allah itu tidak ingin kalau kita harus masuk ke dalam neraka. Maka oleh sebab itu, kendati kita itu begitu mudahnya terperosok dalam jurang-jurang dosa, Allah membuka pintu luas-luasnya untuk kita menghapus dosa. Allah berikan banyak cara untuk kita menghapus dosa. Jadi mudah berbuat dosa, tetapi Allah juga berikan cara mudah untuk menghapus dosa. Bukan berarti ya, ketika Allah memberikan cara-cara untuk menghapus dosa, bukan berarti kemudian kita terangsang, gampang kan. Kan dosa itu kan Allah pasti akan mengampuni dosa kita. Ya. Kemudian kita bebas ya berbuat dosa seenaknya, tidak begitu. Ya. Artinya jangan sampai kita kemudian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapapun dosa kita banyak, Allah juga memberikan berbagai macam cara-cara untuk kita menghapus dosa itu. Nah, di antaranya adalah dengan kita berzikir, berwirid setelah kita melaksanakan sholat. Bahkan kita wudhu saja, ketika kita berwudhu, sudah rontoklah dosa-dosa kita. Kita melaksanakan sholat, sudah rontoklah dosa-dosa kita. Ditambah lagi kita berzikir dan wirid ya. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, man sabahallahu dubura kulli salatin thalasan wa salasina. Barang siapa seseorang yang bertasbih, mengucapkan kalimat subhanallah, subhanallah, subhanallah ya. Dia sucikan nama Tuhannya Allah sebanyak 33 kali. Maka Allah akan memberikan ampunan kepada dia. Wa hamidallah salasan wa salasina. Kemudian dia mengucapkan hamidallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia puji Allah sebanyak 33 kali. Wa kabbarallah salasan wa salasina. Kemudian dia bertakbir. Dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salasan wa salasina sebanyak 33 kali. Maka baginda Rasulullah kemudian menambahkan fatilka tis'un wa tis'una wa qala tamamal mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian diakhiri dengan kalimat
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kata baginda Rasul, orang yang dia mengucapkan tasbih sebanyak 33 kali, kemudian dia bertahmid, ya, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, maka barallah, dia bertakbir kepada Allah, Allahu Akbar sebanyak 33 kali, disambung dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khotoyahu, Allah ampuni dosa orang semacam itu. Walau kanat misla zabadil bahri, walaupun dosanya sampai seperti buih di tengah-tengah lautan. Subhanallah. Mudah sekali. Sangat teramat mudah. Tapi sekali lagi ya, bukan berarti merangsang kita untuk berbuat dosa seenaknya, bukan. Artinya Allah menunjukkan banyak cara untuk wahai orang-orang yang berdosa untuk bertobat kepada Allah. Allah tidak pendendam, bukan Tuhan pendendam Allah itu. Walaupun kita bermaksiat, kita melanggar perintah Allah, kita melanggar hukum-hukum Allah, kita melupakan Allah, tapi Allah membuka pintu taubat seluas-luasnya. Hanya ya, kalau kita melihat hadis ini, orang yang mengucapkan berzikir ya, setelah sholat dia berzikir subhanallah subhanallah 33 kali, Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 33 kali, wa kabarallah, dia bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kan zikir yang sudah enggak asing di telinga kita ya. Ini yang sering kita baca ketika selesai kita melaksanakan salat 5 waktu. Dan ketahuilah, itu amalan yang sangat teramat ringan. Amalan yang sangat ringan dan enteng. Bahkan mungkin sepele, tetapi ternyata kalimat yang kita baca itu mengandung ya, fadilah yang luar biasa. Ghafirat khotoyahu, Allah ampuni dosamu. Allah memberikan ampunan khotoyah, kesalahan kita, dosa kita, kekeliruan kita, maksiat yang kita lakukan, sengaja nggak sengaja kepada Allah, Allah ampuni. Walau kanat misla zabadil bahri, walaupun dosamu sampai selebar seluas buih di tengah-tengah lautan. Nah, kita bisa bayangkanlah, bukan lagi danau, bukan lagi sungai, tapi lautan. Seandainya kau lihat di permukaan laut itu ada buih, dari pantai ke pantai, dari ujung ke ujung, lautan itu berarti kan luas. Kita bisa bayangkan buih di tengah lautan kayak apa banyaknya. Seandainya dosa kita menyerupai buih di tengah lautan, artinya itu orangnya sudah keterlaluan. Ya, dosanya udah banyak sekali. Tetapi kalau dia membiasakan membaca subhanallah, alhamdulillah, ya, Allahu Akbar, dia membiasakan berwirid, maka dia diampuni kesalahannya. Artinya kita berarti kalau setiap saat 5 waktu gitu. Setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu, kita baca zikir ini, ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Berarti dosa kita akan dihapus setiap 5 waktu. Ya, dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai 1 hari kita 5 waktu, ya, maghribnya, isyaknya, subuhnya, zuhurnya, asarnya umpama, setiap selesai sholat fardu kita membaca zikir ini, maka berarti kita pulang dari masjid berjamaah, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya tadi sekali lagi bukan kemudian kita menyepelekan dosa, ya. Walaupun Allah menyediakan cara yang mudah untuk menghapus dosa, bukan berarti kita kemudian menyepelekan dosa. Oh gampang ya, nanti aja ya baca zikir wirid dosa selesai. Sekarang maksiat aja ya, berbuat dosa aja ya, nanti juga diampuni oleh Allah walaupun dosa kita
banyak buih di lautan, bukan berarti. Namanya menyepelekan dosa. Menganggap enteng dosa. Oleh karena itu, inilah pentingnya kita berzikir, berwirid. Ya, kita berzikir. Jadi kalau habis sholat jangan langsung pulang. Ya. Jangan langsung begitu salam, doa beberapa saat langsung pulang. Ya. Kecuali memang kalau di rumah ada tamu, ya, di rumah ada pekerjaan, di rumah ada urusan, ingin segera pergi, misalkan ada kepentingan yang sangat mendesak, ya, oke lah. Kalau di rumah kita santai, nggak ada kesibukan, nggak ada tamu, nggak ada keperluan, ngapain kita buru-buru pulang ke rumah? Kata baginda Rasul, orang mukmin itu di dalam masjid seperti ikan di dalam akuarium, di dalam air. Orang mukmin di dalam masjid seperti ikan di dalam air. Coba kira-kira ada nggak ikan yang tidak betah di dalam air? Kayaknya semuanya ikan betah ya. Ikan itu akan anteng, akan diam, akan nyaman, akan damai, akan betah kalau di air memang itu habitatnya. Ya. Orang munafik, ini orang munafik nih. Orang munafik berada dalam masjid ya. Di dalam masjid orang munafik seperti burung dalam sangkar. Burung dalam sangkar, kira ada nggak burung yang bisa di sangkar itu bisa diam, anteng, nyaman, ya, damai, betah, kerasan? Nggak ada. Setiap burung dalam sangkar pasti geleparan pengen keluar, gitu. Nggak tahan, burung itu kan habitatnya di udara. Tempatnya di udara, di pepohonan, bukan di dalam sangkar gitu. Ya, orang munafik seperti burung dalam sangkar, nggak betah di masjid, orang munafik. Tapi orang muslim di masjid seperti ikan di air. Nah, orang kalau sudah nggak betah di masjid, pengennya pulang saja, jangan-jangan ada kemunafikan di hatinya, hati-hati. Beruntung kalau kemudian kita kok di masjid kok nyaman, betah itu ya. Adem, santai, jiwa ini kok damai, berarti imannya hidup. Berarti dia benar-benar seorang mukmin, dia nyaman tinggal di rumah Allah. Sebab itu kita kalau sholat, ayolah ke masjid. Selesai berjamaah kita berzikir, berwirid. Boleh sendiri-sendiri silakan, mau berjamaah ya silakan. Tidak usah diperdebatkan. Ini masalah ini ya. Masalah ini. Orang mau berzikir, berwirid sendiri-sendiri itu bagus. Boleh, nggak ada larangan. Selesai salam kita masing-masing zikirnya, wiridnya, ya boleh. Tapi seandainya ada orang yang kemudian saya nggak hafal Pak zikirnya. Saya nggak hafal bacaan wirid Pak. Nah, yang semacam ini kan kemudian perlu dibimbing. Itulah perlunya ada seorang imam yang membimbing, memandu orang untuk berzikir. Ini pun boleh. Boleh-boleh saja. Lalu bagaimana kalau kemudian orang yang nggak bisa zikir, nggak hafal bacaan wirid, sementara nggak ada yang membimbing dia, setelah dia sholat dia pelongo, saya mau baca apa ini? Tapi ketika ada yang membimbing, ya, ada memandu imam untuk berzikir, dia bisa mengikuti. Imam dapat pahala, dia pun dapat pahala. Ini maksudnya. Oh itu kan mengganggu. Wah. Kalau kita bicara mengganggu, bukan cuma berzikir pakai speaker yang mengganggu. Motor lewat juga bisa mengganggu kok. Handphone kita di rumah juga bisa mengganggu. TV juga bisa mengganggu. Kenapa menyalahkan orang yang berzikir beramai-ramai? Pertama untuk syiar ya. Syiar. Supaya masjid kita tampak ramai, tampak hidup. Lagian yang kita zikir, yang kita ucapkan itu kan kalimat-kalimat zikir ya, bukan ucapan-ucapan yang tidak jelas. Zikir. Kalau kita keluarkan suara itu menggunakan speaker, pengeras suara, ya, kan bisa untuk syiar. Itu mengganggu orang lain, mengganggu berapa lama? 10 jam kita di speaker berzikir kan enggak. Paling banter 5 menit lah, 7 menit ya. Itu. Sebagai upaya kita mensyiarkan agama kita agar menjadi iklan supaya orang, siapa tahu dengan ada orang yang mendengar zikir-zikir menggunakan pengeras suara tersentuh batinnya mendapatkan hidayah, kan siapa tahu. Siapa tahu. Ya.
Jadi intinya yang mau zikir sendiri-sendiri ya silakan, nggak ada larangan, itu bagus. Dia lebih concern, saya lebih enak sendiri Pak, ya silakan. Lebih asyik Pak, lebih concern, lebih menghayati, mangga, boleh silakan itu. Nggak ada larangan, bagus ya. Dia mandiri. Tetapi bagi jamaah yang lain yang dia nggak hafal bacaan wirid, bacaan zikir, saya mau baca apa ini? Saya kan bingung. Misalkan mau baca Arabnya saya nggak ngerti, gitu kan. Itulah perlu dipandu oleh imam sehingga bisa ramai-ramai. Ya, zikir secara berjamaah itu kan bagus, membantu bagi mereka yang bacaan zikir yang tidak hafal. Jangan diperdebatkan yang seperti ini. Masih banyak kok orang-orang yang belum melaksanakan sholat, mereka yang kita rangkul. Mereka yang perlu kita perdebatkan bagaimana caranya merangkul mereka. Bukan yang sudah bagus, kemudian diorek-orek cari celaknya, bukan. Ya. Yang penting kita bisa berdakwah mengajak orang lain untuk datang ke masjid. Ya. Kalau masjid ini sepi, tidak ada sentuhan zikir wirid, sepi, tidak ada dakwah-dakwah, sepi, tidak ada bacaan sholawat, masjid itu kok sepi ya. Sepi sekali, siarnya kurang, iklannya kurang, daya tariknya kurang. Ya. Jadi kita perlu adanya daya tarik dari orang lain, agar kita bisa menarik orang yang belum bisa datang ke masjid, tertarik, saya ke masjid, toh zikirnya, wiridnya ada yang mimpin ini, saya tinggal mengikuti, kan begitu. Tinggal mengikuti saja, tidak ada maksud lain ya. Oh itu mengganggu orang lain, itu mah alibi saja. Berapa jam sih ada tetangga kita hajatan sampai 24 jam pakai sound system yang besar pun kita nggak komplain kok. Tetangga yang punya anjing misalkan dia keluar-keluar menggonggong terus kita nggak komplain kok. Iya kan? Kita tinggal di samping jalan raya, tiap sedetik ada suara-suara kendaraan, kita nggak komplain kok. Kenapa ada seorang berzikir kemudian kita komplain? Ada apa itu? Kan aneh kita kadang-kadang. Suara-suara yang tidak penting tidak kita komplain, tapi suara zikir, suara wirid, kita bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, bertakbir kepada Allah, kita bermasalahkan. Tuh, ya. Yang seperti ini tidak terlalu prinsip, jangan dibesar-besarkan. Ya, kami yang zikirnya menggunakan suara berjamaah tidak pernah mengusik kok, tidak pernah protes seandainya ada orang yang zikirnya sendiri-sendiri. Kebalikan saat yang zikirnya sendiri-sendiri melihat ada orang berzikir berjamaah pun jangan protes. Yang penting kita sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi man sabahallah, serang siapa yang bertasbih kepada Allah ya. Salasan wa salasina sebanyak 33 kali, wa hamidallah salasan wa salasina, dan dia bertahmid mengucapkan alhamdulillah sebanyak 33 kali, wa kabbarallah, dan dia bertakbir kepada Allah salasan wa salasina pun 33 kali. Disambung dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berarti genap menjadi 100 bacaan. Tasbih 33 kali ya. Tahmid 33 kali berarti 66 kali ya. Ditambah dengan takbir 33 kali berarti 99 kali. Digenapkan menjadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ini bacaan yang sangat ringan. Ringan, enteng, mudah. Tidak banyak tenaga, tidak menggunakan banyak power ya. Tidak lama juga ya. Bertasbih seperti itu kok nggak lama ya. Paling terhitung 5 menit ya. 5 menit barangkali. Tapi itu bisa menghapus dosa kita, walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Ini betapa murahnya Allah kepada kita. Betapa Allah ingin agar dosa kita dihapus. Maka keterlaluan kalau kemudian segitu mudahnya kita menghapus dosa, tapi orang nggak mau, gitu kan?
Ini kan keterlaluan. Dipermudah oleh Allah menghapus dosa, tetapi ada orang yang tidak mau. Berarti dia menyanyiakan fasilitas yang sudah Allah berikan kepada